set sistem aja. 3 set. Nah, ini set sistem. Ya, 10 1. Pakai badannya tegak semua ya. Kalau memakai alat badan tegak, tidak ada yang badannya membungkuk. Semuanya harus tegak. Tarik napas, buang napas. Ketika mengeluarkan tenaga, buang napas. Tarik napas. 10. Biasanya bisa 1 menit, bisa 2 menit, tergantung nanti pas latihannya pada tahap yang mana. Kalau kekuatan, istirahatnya lebih lama, karena dia berat, biar dia kembali lagi, energinya kembali lagi. Siap lagi, 1 kali ya. Perhatikan ya, kalau memakai alat, posisi badan tetap anatomis tegak ya, tegak ya. Oke, itu set sistem. Jadi setiap alat diselesaikan bisa 3 set, pindah 3 set dengan repetisinya 10 atau 15, itu set sistem. Jadi di sini diselesaikan, baru nanti pindah alat. Ada pertanyaan untuk set sistem? Ini biasanya sering dipakai yang set sistem. Pindah alat tuh misalkan latihan dada, pindah alat tuh sama latihan dada lagi, maksudnya dada. Oke. Jadi nggak diacak dada, bahu apa gitu. Pertanyaan bagus. Nah ini nanti tergantung kebutuhan otot sebetulnya. Jadi sesuai, kalau kita bicara kalau ini sebagai pelatih ya, bukan sebagai member untuk kesehatan. Kalau kesehatan, untuk hipertrofi otot, untuk yang elemen itu saya kalau latihan dada hari ini latihan dada semuanya, diselesaikan dari ini latihan dada. Tapi kalau latihan punggung semua, latihan bahu semua. Itu kalau yang untuk member, untuk elemen gitu ya. Kalau untuk cabur, kalau dada-dada semua itu rugi. Jadi begitu latihan ya harus ada beberapa otot dari cabur itu harus dilatihkan. Ya hanya rugi waktu jenengan ketika latihan dada, padahal jenengan cabur apa? Sepak bola. Sepak bola itu apa aja ototnya yang digunakan? Ya, kalau di fokus ke kaki. Kaki. Ya, terus yang harus punya kekuatan kan kaki. Terus Ya, lagi ya, kalau sepak bola body contact. ya body contact. Harus Ya, punya bahu yang kuat. bahu. Bahu harus dilatihkan. Terus ada lagi Ya, yang lari, lari. ayunan tangan gitu ya, bahu ya kan. Nah, jenengan akan sangat rugi ketika latihannya hanya dada. Harus disesuaikan dengan apa istilahnya, kebutuhan yang dibutuhkan. Jadi tidak masalah ya digabung ya kan. Enggak masalah. Memang harus di ini. Variatif itu ya maksudnya. Berapa dan nanti dibuat sirkuit training, misalkan si A dada, nanti si B tungkai, jadi per setnya nanti muter terus kayak gitu. Boleh. Tapi ketika ini baru satu metode untuk set sistem. Saya menjelaskan untuk set sistem ya. Kalau memang atletnya banyak dengan peralatan sedikit kan nanti kita bisa berpikir seperti apa yang harus kita lakukan. Ya. Ke latihan ini latihan punggung, berarti latihan punggungnya udah ganti yang lain gitu. Ini keuntungannya ya kayak gitu. Jadi terfokus untuk latihan ini. Setnya seperti itu, 3 set, misalnya. Ya. Nah, baik, menarik kalau recovery, kita bicara recovery sama interval itu menarik. Tergantung kita itu sebenarnya latihannya mau di mana. Nanti habis ini kan kita sedikit bicara masalah persiapan umum, persiapan khusus. Ketika nanti jenengan olahraganya pas kekuatan, dengan pas latihan ini untuk mendapatkan kekuatan kan pondasi awal kekuatan, itu recovery-nya lebih lama, 2 menit bisa 3 menit. Tapi kalau dia daya tahan tidak begitu lama, 30 menit, 30 detik cukup. Ya 30 detik cukup. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau pas persiapan umum mau persiapan khusus. Kalau kekuatan agak lama, karena nanti biar energinya kembali lagi, bikin ATP lagi. Kalau terlalu cepat dia capek. Cukup pada waktu persiapan umum atau khusus. Kalau pas kekuatan itu ya sekitar pengulangannya 4 sampai 6. Setnya sudah ditentukan Mas, 3 sampai 6 set.
Tergantung nanti saya 4 set, 3 set tergantung atletnya itu. Kalau dari awal 3 set dulu, baru nanti meningkat ke 4 set. Paham nggak? Menentukan 3 set, 4 set itu Jadi udah ditentukan dari jenengan itu mau program latihan persiapan khusus. Contoh persiapan umum ya, persiapan umum kekuatan. Kalau kekuatan sudah patenya seperti itu. oh, Jadi 4 sampai 6 pengulangan saja. Terus untuk setnya 3 sampai 6. Kalau atletnya kan 3 sampai 6, berarti kan boleh 3, 4, 5, 6. Nah, tergantung atletnya tadi. Kalau atletnya belum pernah memakai ya dimulai dari 3 dulu. Terus untuk penambahan beban itu kalau dari saya, dari latihan beban itu setiap 2 minggu atau 6 pertemuan. 6 pertemuan itu baru nanti adaptasinya ditambah bebannya. Habis tambah bebannya terus ditambah repetisinya. Jadi ada perubahannya setelah 2 minggu. Jangan sampai latihan itu bebannya itu terus. Contoh ini latihannya 20 itu ya bebannya. Sekarang 20 terus besok 1 bulan masih 20 itu tidak terjadi adaptasi tubuh nanti. 2 minggu maksimal 2 minggu. Saya 2 minggu. Kalau dari kepelatihan mungkin 5 pertemuan baru ditambah ya. Kalau saya enaknya 2 minggu, setiap 2 minggu saya tambah. Tambah itu bisa bebannya, bisa repetisinya. Kalau saya bebannya dulu. Jadi setiap 2 minggu bebannya ditambah sedikit, baru nanti repetisinya. Memang kalau di kepelatihan agak ini ya, agak complicated lah. Berbeda dengan kalau di member ya. Kalau member itu program latihan selesai langsung ya. Dia hanya untuk penurunan berat badan, untuk hipertrofi otot atau menaikkan berat badan, untuk kebugaran selesai. Tidak ada tahap persiapan umum, persiapan khusus kapan kita latihan dengan kekuatan. Nah, lalu untuk sebaiknya untuk besok kan jenengan untuk latihan beban. Kalau saya harus kekuatannya dulu di pondasinya kekuatan dulu. Jadi jangan langsung dia latihan power, jangan. Dia kekuatan dulu. Nanti setelah ini nanti kita akan coba untuk buat program latihan ya pelan-pelan ya. Saya baru mau mengenalkan pengurangan dari persiapan khusus ke kompetisi itu berapa persen? Kompetisinya harus ada pengurangan. Ya. Kompetisinya. Kompetisi gitu. Iya. Kalau kompetisi dari persiapan umum tuh fisiknya memang 80%. Ya. Lalu setelah itu khusus 60%. Nah, ini bisa 50-50 Pak, bisa 50-50. Atau bisa 60-40 lebih banyak sudah mulai ke tekniknya. Sudah mulai ke kompetisi kan, Yeah. Tekniknya lebih banyak tekniknya. Jadi memang paling banyak ya di sini ini besok itu. Jadi untuk nanti latihan persiapan umum itu memang tekniknya agak bentuk, jadi tekniknya agak berkurang itu memang iya karena dia mempersiapkan untuk pondasi. Kalau punya jadi gini, fisik, teknik, taktik baru mental. Jadi pertama itu memang fisik dulu. Nek fisiknya bagus baru nanti mesti tekniknya akan muncul. Tekniknya nanti muncul, mesti dia akan ke taktiknya akan bagus. Taktik baru ke mental. Gitu nggih. Dulu nggih, beban baru besoknya lagi setelah 2 minggu baru bagusnya ditambah. Karena fokusnya ke kekuatan. Apalagi atletnya belum pernah pakai alat ini nanti. Harus ada istilahnya prakondisi, nanti ada latihan prakondisi. Jadi jangan langsung latihannya langsung dikasih berat beban maksimal ya. Ada tahapannya. Untuk penentuan beban sendiri, Nggih. itu enaknya dari RM, Ya, dari kalau RM atau Nggih. seperti apa? Kalau beban ini, kalau di latihan beban menggunakan mesin ini ya, langsung pakai beban RM lebih efektif. Walaupun nanti ada banyak, nanti di pembikinan program nanti akan saya jelaskan. Tapi kalau di sini beban RM, langsung aja paling kuat berapa, yang angkat sekali paling kuat berapa, baru nanti berapa persennya itu. Kalau mau latihan kekuatan ya berarti 85% ke atas. Kalau mau latihan daya tahan ya 65% dari beban maksimal. Power juga sama 65%, tapi kalau power dia ada kekuatan dan kecepatan. Untuk kekuatan itu ritmenya gimana, Pak? 85% itu. Nah, Ritmenya jadi pelan aja, Pelan ya. Dia pelan. Jadi dia melakukan ini selesai sekitar 4 sampai 6 detik. Jangan cepat itu. Jadi memang pelan aja. Dan dia nggak boleh terlalu banyak ya, hanya 4 sampai 6 angkatan aja. Pelan. Itu intensitasnya tinggi. Jangan lupa karena latihan beban seperti ini harus
Kalau udah selesai harus pakai fleksibilitasnya harus dilatih. Jadi bisa berpasangan saling dorong itu. Saya takutnya kalau biasanya sudah selesai terus langsung mandi itu jangan, harus dikumpulkan dulu terus saling menekan pakai PNF ya. Lebih bagusnya itu. Karena kalau pas latihan kekuatan mesti nanti badannya agak kaku. Tidak hanya ini toh, tapi juga ya latihan apa? Ini juga dilatihkan ya. Semuanya dilatihkan. Itu juga ya perlu. Jadi seluruhnya untuk pendinginan. Lebih bagus lagi memang ada tahapan latihan. Kalau kita ini bicara agak panjang gitu ya, ada tahapan latihan ya. Jadi begitu datang jangan langsung pakai alat ini, jangan ya. Ya ada tadi tahapannya diingatkan ya, ada aerobik ringan ya. Gerak dulu terserah lah, atletnya suruh gerak. Aerobik ringan, baru perenggangan, baru alat yang menyerupai ini ya. Jadi nanti sebelum melakukan latihan kekuatan, contoh mau pakai ini yang ringan dulu. Baru nanti itu yang lebih bagus lah. Cuma kalau tidak pakai ini nggak apa-apa, tapi yang paling penting harus ada aerobik ringan sama perenggangan. Oh, istilahnya penguluran, stretchingnya itu wajib. Jangan kaget nanti jenengan ya, latihan badannya jadi kaku semuanya. Terus ini mendasari juga ketika jenengan pakai ini, jenengan akan siap, atlet itu tidak akan takut, wah ini cedera. Jangan takut, ini nanti saya kasih program ini latihan cedera, karena ini untuk mendasari untuk siap gitu ya. Kayak tadi menarik ya, kalau di sepeda itu kan saya pindah tadi menarik sekali. Sepeda itu kan juga kalau sudah saya pindah ini naik gini itu kan sudah sama dengan latihan beban. Tapi kan sebetulnya ini kan mendasari untuk kalau dia udah punya kekuatan baru dia dikasih yang nanjak yang ini kan dia siap untuk melakukan itu. Intinya ini pendasaran. Ketika di persiapan umum untuk latihan kekuatan. Itu untuk yang set sistem ya. Set sistem tadi diselesaikan ganti.